Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng, rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sampai tuntas pada 1 bulan penuh. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk bagi kita, yang telah memberikan tausiah kepada kita semua, yaitu berupa ad-dinul Islam, sehingga kita semua mengetahui bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan membahas atau mengkaji tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Perlu direview kembali bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang pendek, surat yang ke-112 dari Al-Quran, surat yang diturunkan di kota Makkah, sehingga surat ini merupakan surat-surat Makkiyah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa surat ini sering kita baca di dalam waktu-waktu tertentu, waktu-waktu sholat, waktu-waktu sholat tarawih, waktu-waktu zikir, dan lain-lain sebagainya. Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang merupakan pondasi utama untuk seluruh manusia di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan sebelumnya bahwa surat ini adalah surat tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musyrikin bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah hai Muhammad, tunjukkanlah hai Muhammad bagaimana Tuhanmu itu. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini lalu disampaikan kepada para musyrikin orang kafir Quraisy itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena begitu pentingnya ketauhidan ini, menegaskan kepada mereka
bahwa Allah itu adalah Maha Tunggal, Maha Esa. Tidak ada seorang pun, tidak ada suatu makhluk pun yang sama dengan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk menyekutukannya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, kebutuhan manusia dan seluruh makhluknya bergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak beranak, lagi pula tidak diberanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan Bapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang namanya Tuhan Ibu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pula seorang pun, makhluk pun, semua ciptaannya pun tidak ada yang bisa menyamai tentang sifat dan zatnya. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tunggal. Keimanan kita harus kita tancapkan di dalam benak dada kita sehingga kita mantap di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, karena begitu pentingnya, maka surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang mempunyai keutamaan, mempunyai keistimewaan sebagaimana yang akan kita jelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah dengan surat Al-Ikhlas ini kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin pasukan khusus. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Laki-laki itu ketika menjadi imam sholat, laki-laki itu ketika menjadi imam di dalam sholat bagi para pasukannya, laki-laki itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Selalu membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga para pasukannya ini, kenapa? Laki-laki itu kok selalu membaca surat Al-Ikhlas? Oleh karena itu, karena pasukannya adalah penasaran, setelah para pasukan itu pulang, maka pasukan itu menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati laporan itu, laporan para pasukan bahwa pemimpin pasukan yang engkau angkat ya Rasulullah sebagai pemimpin pasukan khusus itu di dalam imam sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dibaca berulang-ulang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk menanyakan kepada laki-laki tersebut. Rasulullah menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang melaporkan itu untuk bertanya lagi kepada laki-laki tersebut. Apa alasannya sehingga kamu selalu membaca surat ini di dalam sholatmu? Maka pemimpin, seorang laki-laki yang menjadi pemimpin pasukan itu menjawab, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah dan aku suka membacanya di dalam sholatku. Jawab laki-laki itu. Kemudian pasukannya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawaban dari seorang laki-laki itu. Bahwa laki-laki itu menjawab karena dia cinta membaca surat Al-Ikhlas, karena di dalam suratnya mengandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah.
Setelah itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Akhbaruhu annallaha yuhibbuh. Akhbaruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepadanya, kepada pemimpin laki-laki tersebut. Annallaha yuhibbuh, bahwa Allah menyukainya. Riwayat ini diriwayatkan oleh HR Bukhari, rawahu Muslim. Jadi khasiat yang pertama, keutamaan yang pertama, dengan membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang, berkali-kali, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, keutamaan atau khasiat daripada surat Al-Ikhlas yang kedua adalah sebagai wasilah untuk masuk surga. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah ada seorang laki-laki menjadi imam Masjid Quba. Setiap kali telah membaca surat lain dari Al-Quran, maka selalu ia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Sahabat yang lain pun mengingatkannya, engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Kemudian lalu engkau membaca surat Al-Ikhlas. Maka imam tersebut menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat ini jika engkau mau menjadikanku imam kalian. Maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak menyukainya, maka aku tidak mau menjadi imam kalian. Dari jawaban itu, kemudian diceritakan kepada baginda Rasulullah SAW saat beliau mengunjungi Masjid Quba. Hai fulan, imam sholat tadi, apa yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu, oleh sahabat-sahabatmu? Mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatmu? Tanya Rasulullah. Maka imam sholat itu, si fulan itu menjawab, aku menyukainya. Jawab laki-laki tersebut. Maka dengan jawaban itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, hubbuka iyyaha adkhulul jannah. Adkhulul jannah. Hubbuka iyyaha adkhulul jannah. Rasulullah kemudian bersabda, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Rawahu Bukhari. Di dalam riwayat Tirmidzi juga disebutkan, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya menyukai surat Al-Ikhlas ini. Maka Rasulullah pun bersabda, inna hubbuka iyyaha yadkhulul jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Rawahu Bukhari. Itulah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah sebagai sarana untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa dengan membaca surat Al-Ikhlas ini sama halnya membaca sepertiga dari Al-Quran. Ingat, sepertiga dari surat ayat Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Jadi kalau membaca surat Al-Ikhlas ini, maka sama halnya dengan membaca 30 juz Al-Quran sepertiganya, yaitu 10 juz. Di dalam Sahih Bukhari dikisahkan, seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda,
walladzi nafsi biyadihi innaha la taghilu salasal Qur'an, la taghilu salasal Qur'an, yang artinya demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat sunnahnya, ia itu adalah benar-benar sebanding dengan sepertiga ayat Al-Quran. Rawahu Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, demikianlah 3 hal keutamaan atau khasiat membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya, selalu dan selalu berusaha untuk membaca surat Al-Ikhlas, baik di dalam sholat wajib, di dalam sholat sunat, di luar sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya sebagaimana yang kita jelaskan di atas, yaitu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita membaca surat Al-Ikhlas termasuk sebagai sarana untuk masuk surga. Kemudian dengan membaca surat Al-Ikhlas, maka itu sama artinya kita membaca sepertiga dari ayat-ayat suci Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, atau sama halnya kita membaca Al-Quran 10 juz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.